Oke, selamat malam adik-adik mahasiswa. Jadi di malam hari ini kita lanjut lagi materinya ya. Di materi malam hari ini saya akan jelaskan kepada kalian tentang persediaan. Di mana di materi-materi sebelumnya kita sudah belajar tentang kas, tentang piutang. Kemarin saya berikan materi tentang cadangan kerugian piutang dan hari ini saya akan jelaskan pada kalian tentang materi persediaan. Nah, di persediaan ini sebenarnya ini merupakan materi yang mudah nih sebenarnya karena di persediaan itu yang sulitnya sebenarnya kalau dalam sebuah perusahaan adalah bagaimana kita menjaga agar persediaannya itu sesuai tetap jumlahnya gitu ya. Jadi nggak ada persediaan yang hilang ataukah nggak ada persediaan yang rusak ataukah tidak ada persediaan yang jumlahnya itu tidak sesuai dengan yang disyaratkan oleh perusahaan. Misalnya kita punya, minimal cadangan untuk persediaan itu berapa, jangan sampai, barang itu kurang dari persediaan minimal yang ada, itu sebenarnya sulitnya kalau di persediaan. Maka di sini saya coba buatkan materi, di mana dalam sebuah perusahaan, orang yang mengurus masalah persediaan itu diistilahkan dengan istilah storage atau penjaga gudang gitu ya. Nah, tugas dari penjaga gudang itu adalah atau storage itu menjaga agar persediaan yang ada di gudang itu, tetap stabil gitu ya, atau tetap terjaga. Nah, terjaga itu apa sih arti kata terjaga gitu ya? Arti kata terjaga di sini adalah yang pertama, memastikan bahwa kondisi barang itu selalu baik, tidak ada barang yang rusak, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memastikan jumlah barang selalu berada di atas jumlah persediaan minimal. Jadi misalnya persediaan minimalnya 10, jadi persediaan itu minimal banget adanya 10, jangan sampai kurang dari 10 gitu. Kemudian yang ketiga, memastikan tidak ada barang yang hilang. Itu 3 hal yang harus dijaga oleh orang storage atau orang gudang gitu, kita istilahkan. Kemudian yang saya ingin jelaskan, mungkin saya sudah pernah berkali-kali menjelaskan kepada kalian tentang dalam persediaan itu kita mengenal beberapa istilah, yaitu tentang pencatatan persediaan, tentang penilaian persediaan, dan yang terakhir, tentang kapan, mungkin saya belum bikin di sini ya, tentang, eee, kapan persediaan keluar itu dicatat oleh perusahaan. Jadi gitu. Jadi ada 3 hal yang akan kita pelajari itu, yang pertama adalah bagaimana kita mencatat persediaan. Di mana kalau mencatat persediaan itu ada 2 metode yang digunakan. Yang pernah saya ulangi sekali lagi di materi kalian adalah kita mencatat dengan metode perpetual atau metode buku, ataukah kita menggunakan metode fisik. Itu ada 2 metode untuk mencatat persediaan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menilai persediaan. Untuk penilaian persediaan yang ini merupakan hal yang paling sering Anda dengar ya, ada metode FIFO, LIFO, dan ada metode average. Kemudian yang terakhir, kapan kita mencatat persediaan itu juga penting. Jadi kalau kapan kita mencatat persediaan itu ada istilah FOB destination point dan ada FOB shipping point. Oke, sekarang kita ke materi yang pertamanya, bagaimana kita mencatat persediaan. Oke. Nah, untuk mencatat persediaan, itu ada 2 metode, yaitu metode perpetual atau sering kita bilang metode buku, dan yang kedua adalah metode fisik. Nah, kalau metode perpetual itu adalah metode pencatatan dengan selalu menggunakan akun persediaan dalam penjurnalannya. Jadi setiap ada penambahan persediaan, jurnalnya adalah persediaan pada kas. Ini jurnalnya kalau ada nambah persediaan atau kita beli persediaan gitu ya. Kemudian kalau kita jual persediaan, jadi kita jual persediaan itu kepada customer, itu jurnalnya adalah harga pokok penjualan pada persediaan. Jadi setiap persediaan masuk ataukah persediaan keluar itu selalu ada akun persediaan di sini. Kalau persediaan masuk, persediaannya di sisi debit, kalau barangnya keluar, persediaannya sisi kredit, itu selalu ada di sini, seperti itu. Itu untuk akun atau metode perpetual. Oke. Nah, keuntungan metode perpetual ini adalah kita bisa mengetahui jumlah persediaan secara real time atau kapanpun kita pengen tahu, itu kita tahu. Karena akun persediaannya selalu diupdate setiap terjadi transaksi penambahan atau pengurangan persediaan. Kemudian yang kedua ada metode fisik. Kalau metode fisik inilah metode yang pencatatannya tidak melibatkan akun persediaan dalam penjurnalannya. Jadi setiap ada penambahan persediaan, jurnalnya sebagai berikut. Jurnalnya adalah pembelian pada kas. Itu kalau kita membeli persediaan. Tadi kan persediaan pada kas, tapi kalau yang metode fisik itu adalah pembelian pada kas. Oke, sedangkan pada saat penjualan itu tidak ada jurnalnya. Jadi kalau Anda pengen tahu lebih lanjut, mungkin Anda bisa baca lagi di internet atau di Google, karena ini sudah pernah saya jelaskan sebelumnya. Ataukah mungkin Anda coba-coba lagi lihat penjelasan saya di materi-materi sebelumnya atau di semester sebelumnya tentang hal ini, gitu ya. Karena saya nggak akan bahas lebih detail lagi tentang hal ini.
Jadi kita lanjut ke metode berikutnya jawab tentang metode penilaian persediaan. Nah, dalam metode penilaian persediaan itu ada 3 metode yang digunakan yaitu metode FIFO atau first in first out, metode LIFO atau last in first out, dan metode average. Nah, yang diakui secara perpajakan itu ada 2 metode yaitu metode FIFO dan metode average. Jadi yang saya pengen tegaskan di sini adalah saya akan mengajarkan Anda tentang 2 metode ini, FIFO dan average. Nah, kalau metode FIFO dan average ini itu adalah metode untuk penilaian persediaan. Jadi, kalau Anda pengen tahu berapa sih nilai persediaan kita yang ada di gudang, itu kita harus menilai dengan metode FIFO ataukah average dalam perusahaan. Kalau metode LIFO ini nggak diakui oleh pajak ya. Jadi perusahaan boleh menggunakan tapi nggak diakui secara perpajakan. Jadi nanti kalau Anda ingin lapor pajak, Anda menggunakan metode LIFO untuk penilaian persediaan itu harus Anda rubah lagi dia. Jadi dibandingkan repot Anda merubah lagi laporan Anda, lebih baik dari awal Anda menggunakan pilihan yang diakui oleh pajak saja, yaitu metode FIFO ataukah metode average seperti itu. Oke, untuk yang pertama metode FIFO mungkin sudah pernah saya jelaskan juga, itu adalah metode penilaian di mana persediaan barang itu dinilai ketika pertama kali masuk dan barang itulah yang pertama kali keluar gitu ya. Jadi nilai barangnya dilihat bukan fisik barangnya tapi nilainya. Jadi kalau nilai barang pertama masuk itu misalnya harga harga satunya adalah 1.000, maka ketika dikeluarkan nanti harus harga 1.000 yang dikeluarkan pertama. Kayak gitu ya. Nanti kita akan lihat di contoh soalnya deh biar lebih mudah bagi Anda. Intinya adalah kalau metode FIFO, nilai barang yang pertama masuk itulah nilai barang yang pertama kali dikeluarkan. First in, first out. Pertama masuk, pertama keluar seperti itu. Oke, kemudian ada metode average atau ini adalah metode penilaian persediaan di mana nilai persediaan akan selalu berubah ketika ada barang persediaan yang masuk. Jadi kalau di metode FIFO tadi itu ada perbedaan nilai-nilai barang. Jadi barang pertama masuk, barang kedua masuk, barang ketiga masuk, itu ada beda-beda nilainya di gudang. Tapi kalau metode average, satu barang yang sama itu nilainya akan sama selalu. Tapi, nilai barang itu akan berubah ketika ada barang persediaan baru yang masuk. Jadi, misalnya kita beli satu barang nih, harganya 1.000 gitu misalnya. Kemudian kita beli lagi barang kedua dengan harga Rp2.000. Jadi kita sekarang kan punya 2 barang nih, barang pertama harga 1.000, barang kedua harga 2.000. Jadi kita punya 2 barang, 2 pieces barang gitu ya. Kemudian pertanyaannya adalah berapa sih harga per piecesnya gitu. Kalau metode FIFO, ya Anda bisa bilang, "Oh saya punya 2 barang nih harganya 1.000 dan 2.000," gitu, kalau metode FIFO. Tapi kalau metode average Anda nggak bisa bilang gitu. Anda yang Anda bisa bilang adalah, "Saya memiliki 2 barang dengan nilai rata-rata sebesar 1.000 tambah 2.000, 3.000 itu dibagi 2, 1.500." Jadi Anda bilang ke customer Anda, "Saya punya 2 barang dengan nilai rata-rata adalah 1.500," seperti itu. Itu metode FIFO. Metode average. Kalau metode FIFO tadi, "Saya punya 2 barang dengan harga 1.000 dan 2.000," itu yang Anda bilang. Jadi jelas bedanya ya. Kalau metode average itu dirata-ratakan nilai barangnya dia. Sedangkan kalau metode FIFO nggak dirata-ratakan. Jadi berapa yang ada itulah yang disebutkan gitu. Nanti akan saya berikan Anda contoh soalnya di slide yang saya punya biar Anda lebih jelas gitu ya. Nah, materi terakhir adalah bagaimana atau kapan kita mencatat persediaan barang yang terjual itu. Kalau kita kan sebagai penjual nih sekarang, kapan sih kita mencatat barang itu sudah keluar gitu ya? Kapan kita mengakui barang itu sudah keluar? Oke. Yang pertama adalah dalam metode ini atau kapan kita mencatatnya ada 2 metode yang digunakan. Itu yang pertama adalah metode FOB atau Freight on Board Destination dan ada metode FOB atau Freight on Board Shipping Point. Jadi ada 2 istilah, ada FOB Destination, ada FOB Shipping Point. Kalau FOB Destination Point ini dari pemahamannya destination point, jadi kita baru boleh mengakui barang kita terjual atau persediaan kita terjual atau persediaan kita keluar dari gudang ketika barang itu sudah sampai di customer. Contoh nih misalnya kayak Anda beli barang di Tokopedia misalnya gitu ya. Kan kalau Anda beli barang di online shop itu kan biasanya ada keterangan, ataukah ada record barangnya, sampai atau belum di tempat Anda gitu ya. Jadi ketika barangnya nyampe di tempat Anda, itu kalau perusahaan menerapkan metode yang pertama, metode destination point ini, perusahaan itu baru boleh mencatat bahwa barang itu sudah keluar gitu ya, kalau barang sudah sampai di customer. Tapi kalau menggunakan FOB shipping point, itu berbeda. Jadi kalau FOB shipping point ini kalau barangnya sudah keluar dari gudang dan sudah sampai di jasa pengiriman barang, misalnya pakai antar aja atau kasih cepat ataukah Tiki, itu sudah boleh
persediaan itu diakui sebagai barang keluar gitu ya, itu perbedaannya. Jadi ada FOB, destination point, ada FOB shipping point. Bedanya cuma di kapan sih dia mencatat barang itu keluar gitu, ataukah kapan sih dia mencatat persediaan keluar dari, gudang atau mencatat persediaan keluarnya itu kapan, itu aja bedanya. Tapi nggak ada perbedaan nilai di sini, jadi sama-sama nilainya pun sama, cuma bedanya adalah kapan dicatatnya saja. Kalau destination saya ulangi, persediaan itu dicatat ketika sudah sampai di rumah atau di tempat tujuan atau rumah customer-nya. Tapi kalau FOB shipping point, persediaan sudah dicatat keluar ketika barangnya itu sudah sampai di jasa pengirimannya, misalnya pakai tiki, pakai antar aja, pakai, JNE gitu. Itu ketika sudah sampai di gudangnya mereka, itu sudah diakui sebagai persediaan keluar, kayak gitu. Oke, jadi 3 hal itu yang Anda pelajari di hari ini. Sekarang kita lanjut ke contoh soalnya saja untuk metode FIFO dan metode average. Nah, untuk metode FIFO, di sini saya akan coba jelaskan kepada kalian tentang metode FIFO. Nah, ini dia metode FIFO, first in, first out. Jadi contohnya misalnya di tanggal 1 Februari 2005 kita memiliki saldo di gudang sebanyak 200 unit dengan harga per unit atau per kilonya adalah Rp100. Jadi total persediaan yang kita punya adalah Rp20.000. Kemudian di tanggal 9 ketika kita membeli barang atau membeli persediaan baru senilai 300 kilogram dengan harga 110 per kilogramnya, harganya kan jadi 33.000 nih di sini. Jadi kita sekarang di gudang memiliki 2 jenis barang, yaitu barang pertama 200 kilo dengan harga 100, barang kedua 300 kilo dengan harga 110, kayak gini dia. Oke, jadi kita punya 2 barang di sini, 2 jenis barang. Kemudian di tanggal 10 itu kan barangnya dikeluarkan atau ada pengeluaran persediaan dari gudang sebanyak 200 unit, sebanyak 400 unit ya. Jadi ketika dikeluarkan 400 unit, maka unit pertama dengan harga 100 ini yang dikeluarkan pertama oleh gudangnya. Ini yang dikeluarkan pertama. Baru kemudian 200 unit yang kedua dengan harga 110. Jadi sekarang di gudang itu kita hanya memiliki 100 unit barang dengan harga Rp110 atau nilai totalnya sebesar 11.000. Oke. Kemudian tanggal 15 kita membeli lagi persediaan dengan nilai 400 kilogram dengan harga Rp116 atau sebesar totalnya adalah Rp46.400. Jadi sekarang di gudang kita memiliki 2 jenis barang dengan nilai 100 kilogram harga 110 dan 400 kilogram dengan harga Rp116. Kita punya 2 jenis. Kemudian di tanggal 18 itu kita jual 300 kilo. 300 kilo itu kita keluarkan dulu yang pertama kali kita punya itu 100 dengan harga 110 ini keluar 100, sisanya lagi 200 diambil dari 400 ini. Jadi sekarang di gudang kita memiliki 200 kilogram dengan harga Rp116, kayak gitu. Kemudian tanggal 24 kita beli lagi 100 kilogram dengan harga 126. Di gudang sekarang kita punya 200 kilogram dengan harga 116 dan 100 kilogram dengan harga Rp126. Itu kalau kita menggunakan metode FIFO. Jadi jelas kelihatan ya, barang yang pertama masuk itulah yang pertama kali keluar di metode FIFO. Nah, kalau dia menggunakan metode average atau rata-rata tertimbang, kita lihat bedanya di sini. Jadi bedanya adalah pertama tanggal 1 kita memiliki 200 kilogram dengan harga 100. Totalnya adalah Rp20.000. Kemudian tanggal 9 ketika kita membeli dengan nilai 300 kilogram atau total 300 kilogram harga 110, itu di gudang sekarang nggak seperti tadi ya, nggak seperti metode FIFO tadi. Kalau metode FIFO ada 2 jenis barang, tapi di gudang sekarang hanya ada 1 jenis barang, yaitu totalnya 500, kemudian harganya adalah Rp20.000 ditambah Rp33.000. Jadi harganya Rp53.000 dengan total barang 500 kilogram, harganya berapa? Harganya adalah harga per unitnya berapa? Itu harga total dikurangi dengan jumlah unit yang kita punya, atau 53.000 dibagi dengan 500. Itulah harga per unitnya dia, 106 ini. Oke. Kemudian di tanggal 10 ketika dijual 400 kilogram, itu harganya berapa? Harganya adalah ini, harga Rp106 ini. Dapat angka 42.400, ini barang yang keluar. Kemudian di tanggal 15 Februari ketika membeli lagi 400 kilogram dengan harga Rp116 per kilogramnya atau totalnya 46.400, kita harus kalkulasi lagi. Jadi yang tadi sisa 100 ini kita jumlahkan dengan 400 jadi 500 di sini ya. Kemudian 10.600 ini kita jumlahkan dengan 46.400 ini, dapat angka 57.000. Jadi sekarang
kita punya 500 unit barang dengan harga total 57.000. Berarti per unitnya berapa? 57.000 ini dibagi dengan 500 dapat angka Rp114 seperti itu. Oke. Kemudian di tanggal 18 kita keluarkan lagi 300 dengan harga 114 ini dapat angka sisanya lah 200 kilogram dengan harga Rp114 ini. Oke. Kemudian tanggal 24 ketika kita membeli lagi 100 kilogram dengan harga Rp126, itu kita totalkan lagi. Jadi 200 yang ini yang terakhir ini tambah dengan 100 jadi 300. Nilainya yang tadi 22.800 ini Anda jumlahkan dengan nilai barang yang baru 12.600 ini. Dapatlah Anda angka 35.400. Kemudian 35.400 ini Anda bagi dengan 300 kilo ini dapatlah Anda harga rata-rata tertimbang yang baru yaitu sebesar Rp118. Oke. Jadi metode rata-rata tertimbang ini menunjukkan bahwa setiap ada pembelian barang maka harga per unitnya akan berubah. Kayak gitu ya. Jadi setiap ada pembelian barang harga per unitnya akan berubah dia. Tapi kalau metode FIFO tadi setiap ada pembelian barang itu nggak berubah harga sebelumnya. Tapi dicatat aja sama dia. Dicatat tambah lagi gitu. Jadi seolah-olah kalau metode FIFO ini jenis barang itu beda-beda kelihatannya gitu ya karena ada barang harga sekian, ada barang harga sekian. Tapi kalau di metode rata-rata tertimbang itu hanya ada satu jenis barang saja yaitu dengan nilai berapa rata-ratanya gitu. Jadi nggak kelihatan ada banyak jenis barang kalau metode rata-rata tertimbang kayak gitu. Oke. Jadi itu yang bisa saya sharing di perkuliahan malam hari ini. Nanti akan saya share juga soal untuk, mengasah kemampuan kalian, apakah Anda memahami atau tidak, tentang metode persediaan ini. Jadi saya ulangi bahwa metode persediaan ini merupakan materi tentang persediaan ini merupakan materi yang mudah sebenarnya. Cuma permasalahannya kenapa ini jadi sulit adalah ketika di lapangan nanti. Bukan dalam metode akuntansinya, tetapi dalam metode bagaimana kita menjaga agar persediaan itu selalu terjaga dengan baik. Baik itu kondisinya, baik itu jumlah barangnya, dan juga baik itu jangan sampai ada barang yang hilang di gudang seperti itu. Itu yang sulitnya di sana. Jadi kalau staf saya di kantor itu setiap bulan dia akan melakukan cek fisik barang. Jadi semua barang yang ada di gudang itu dihitung ulang sama dia. Tapi ketika dihitung ulang itu jangan jangan dihitung ulang ketika ada, transaksi keluar masuk di sana ya. Jadi staf saya itu akan menghitung ulang ketika tidak ada orang yang mengambil mengambil barang ataukah memasukkan barang baru. Jadi dia akan melakukan itu di akhir bulan dan biasanya dilakukan di weekend atau ketika kantor itu tutup. Biar benar-benar steril, tidak ada barang keluar, tidak ada barang masuk yang akan mengganggu pencatatannya nanti, kayak gitu. Itu yang dilakukan oleh staf saya. Jadi beratnya adalah ketika dia harus melakukan perhitungan itu dan harus menjaga barang itu sebenarnya beratnya, bukan di akuntansinya, karena akuntansinya itu mudah sebenarnya untuk persediaan. Oke, jadi itu yang bisa saya jelaskan di hari ini. Terima kasih atas waktunya. Nanti akan saya berikan Anda soal yang saya akan kirimkan langsung ke email kalian. Selamat mengerjakan. Dan apabila ada pertanyaan dari kalian tentang metode persediaan ini, apapun itu pertanyaannya, mungkin Anda ada masalah di kantor ataukah, masalah yang Anda hadapi tentang persediaan, tapi jangan membawa masalah keluarga Anda ke saya, seperti itu ya. Saya akan coba jawab. Oke, jadi terima kasih atas waktunya dan selamat malam.